adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semua. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, gimana? 2 minggu ini kita tidak berjumpa ya. Dan hari ini Miss, kakak-kakak di gereja rindu sekali ingin bertemu dengan anak-anak di rumah. Semua Miss, kakak-kakak sekolah minggu rindu sekali ingin bertemu dengan anak-anak, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, itu tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan siap memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan semangat kita untuk memuji Tuhan harus ada. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, pasti sudah siap ya. Tapi sebelum memuji Tuhan, Miss mau tanya dulu nih. Kakak Isma apa kabar? Baik, Miss. Puji Tuhan. Kakak Jessie? Luar biasa. Luar biasa. Kakak Luis? Puji Tuhan, pasti semua sehat. Nah, anak-anak di rumah gimana kabarnya? Puji Tuhan, pasti semua sehat ya. Luar biasa. Sudah siap memuji Tuhan? Ayo kita puji Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Dari Terbit Matahari. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dari terbit matahari sampai terbenamnya, kita harus tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah sukacita yang selalu ada di hati kita. Siapa yang hari ini bersukacita ingin memuji Tuhan? Ya, Miss, kakak-kakak di gereja, dengan penuh sukacita kita semua mau bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Yes, di hatiku. Yes, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke. Nah, kita sudah dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu berjanji kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, ketika kita lagi belajar, lagi tidur, lagi kalau mama dan papa lagi kerja, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun dan apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu bersama. Sama seperti janjinya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian, Yesus berjanji. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Semua ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Manapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Semua ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita duduk tenang. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Namun saat ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mau senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami ini. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua, adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati semua guru-guru sekolah minggu dan semua orang tua kami, supaya kami semua boleh beribadah kepadamu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi pujian, kasih-Nya seperti sungai.
Berkat Tuhan itu selalu mengalir seperti air yang mengalir di sungai. Malam, pagi, siang, kasih Tuhan dan berkat-berkat-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Siswati. Anak-anak boleh duduk tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian, "Hai kawan, tahukah kamu?" Ada Alkitab yang luar biasa mengajarkan kita tentang keselamatan. Mari kita naikkan pujian, "Hai kawan, tahukah kamu?" Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Hatiku sedih, aku menangis. Di mana-mana mendengar orang yang meninggal. Di mana-mana orang tidak punya makanan, tidak hanya pekerjaan. Oh Tuhan, hatiku gelisah, aku sedih. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkan supaya dunia ini damai, dunia ini tenang, orang-orang, teman-teman bisa sekolah lagi, umpama bisa bekerja lagi. Oh Tuhan, Tuhan. Hai Joyce. Iya, enggak aku. Kenapa hatimu sedih Joyce? Memang saatnya kita melihat semua berita-berita yang menyedihkan. Tapi jangan lupa, Joyce selalu berdoa. Joyce punya waktu untuk meminta kepada Tuhan. Aku
Iya. Sekarang kalau tadi kamu mengeluh, banyak orang yang meninggal, banyak orang menangis, banyak orang bersedih. Tapi maukah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan? Ya Bu Guru, saya mau. Aku mau dengar firman Tuhan. Tapi berdoa dulu ya Bu Guru. Ya, mari kita berdoa. Tunduk kepala ya Joyce. Iya. Tuhan, ini hari Minggu. Teman-teman kami seharusnya pergi ke gereja, tapi mereka tidak bisa datang ke gereja. Guru-guru sekolah minggu mengajar lewat YouTube, lewat Facebook, bahkan lewat apapun Tuhan. Engkau berkati semua guru-guru sekolah minggu yang membagikan firman Tuhan kepada teman-teman kami. Biar teman-teman kami mendengarkan firman Tuhan, mereka tetap tumbuh di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kira-kira ceritanya apa, Guru? Ya, ceritanya Bu Guru mau ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, itu 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kamu mau dengarkan enggak? Siap Bu Guru, siap. Saya dengarkan ya. Joyce, ada seorang raja. Nih, rajanya. Nah, ini teman-teman, ini raja yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tapi raja ini jahat sekali. Raja ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Raja ini sama dengan bapak dan mamanya. Dia tidak mau berbuat baik. Nah, suatu hari raja ini mau tidur, pergi ke lantai atas tempat tidurnya. Tiba-tiba raja ini jatuh anak-anak, ya, jatuh. Bak. Kakak, Ibu Guru. Kok kapok? Awas, dia jahat jadi. Orang jahat harus jatuh. Tidak boleh begitu, Joyce. Kalau ada orang jahat, kamu tidak boleh bilang kapok. Tapi kamu harus berdoa. Malas, orang jahat kok didoakan? Ya sudah, orang jahat itu mati. Bu Guru, ya teman-teman, orang jahat biar mati ya. Biar kapok. Tidak boleh. Tapi kamu tetap berdoa supaya raja atau orang-orang yang jahat ini bertobat, mengakui Tuhan, mau berdoa, mau percaya kepada Tuhan. Itu tugas kami, Joyce. Tidak boleh kamu bilang kapok. Nah, Bu Guru lanjut ya. Ya, Bu Guru, ya. Setelah jatuh dari kamarnya, dia sakit, Joyce. Oh, sakit. Enggak sembuh. Ya, dia tidak sembuh. Pergi ke dokter, dia pergi ke dukun, dia pergi kemana-mana, bahkan minum obat, tidak sembuh. Pada suatu hari, raja ini memerintahkan prajurit atau perwira-perwiranya pergi ke Samaria. Kenapa, Bu Guru? Iya, dia cari dukun. Dia mau minta petunjuk kepada Baal, kepada Allah yang tidak bisa berbicara. Nah, diutuslah prajuritnya dengan perwira itu menuju Samaria. Ternyata Tuhan melihat apa yang menjadi rencana raja ini. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada seorang nabi, yaitu namanya Elia. Elia disuruh menghadang utusan-utusan itu untuk pergi ke Samaria, yaitu mencari
Allah. Nah, anak-anak, Elia pergi berjalan. Ternyata dia ketemulah utusan Raja Ahazia ini. Ketemu ya guru? Iya, ketemu karena Tuhan yang menyuruh. Kalau Tuhan yang menyuruh pasti ketemu dengan orang-orang itu. Ya kenapa tuh, guru? Dia mau dikasih tahu kalau Tuhan tidak suka dengan orang yang mencari Allah lain, tidak mau percaya kepada Tuhan. Makanya nabi ini diutus untuk menemui utusan-utusan Raja Ahazia. Nah, setelah dia jalan, ketemulah mereka. Dia tanya, "Hai teman-teman, kamu mau kemana?" "Oh, saya mau pergi ke Samaria, ke tempat dewa-dewa atau ke tempat Allah yang akan menyembuhkan tuanku raja." Salah kamu. Yang menciptakan kamu itu siapa? Tuhan Yesus, bukan ilah, bukan patung, bukan berhala. Sudah, kamu tidak boleh pergi ke sana. Pulang. Wah, kata Nabi Elia seperti itu. Ternyata pulanglah utusan-utusan itu. Pulang kemana, guru? Ya, pulang ke istana lagi, memberitahukan kepada Raja Ahazia supaya tidak boleh menemui ilah atau patung yang dimintai pertolongan. Oh, iya Bu Guru. Oh, Bu Guru. Nah, kembalilah utusan-utusan itu menuju ke istana. Dia bertemu dengan sang raja. Raja bertanya, "Kenapa kamu pulang?" Terus utusan itu ngomong, "Tuan, saya tadi ketemu dengan seorang laki-laki. Katanya kami tidak boleh pergi kepada ilah. Kami tidak boleh pergi mencari petunjuk kepada patung. Saya harus minta petunjuk kepada Tuhan. Padahal aku sudah pergi, Tuan, bersama-sama dengan teman-teman." Lalu anak-anak, raja ini bertanya kepada utusan itu, "Bagaimana orangnya yang ketemu dengan kamu itu?" "Oh, orangnya memakai jubah, yaitu dari bulu, terus ikat pinggangnya dari kulit." Oh, mulai si Raja Ahazia ini merenung. Dia ingat siapakah laki-laki itu. Oh, ternyata itu adalah seorang nabi yang namanya Elia. Nah, akhirnya Raja Ahazia menyuruh perwira anak-anak, ya. "Hai perwira, datang ke sini cepat, bersama dengan 50 prajurit, bersama dengan 50 orang. Kau temui ya Elia ini." Sang perwira itu dia berkata, "Siap Tuan Raja, saya berangkat." Ya, nanti ketemu dengan Elia, bawa ke sini ya. "Siap Tuan Raja, kami berangkat." Wah, rupanya anak-anak, sang perwira ini bersama dengan 50 orang prajurit-prajurit itu mencari namanya si Elia. Jalan sampai ke bukit, sampai ke jalan yang sepi. Ternyata dia ketemulah dengan Nabi Elia. "Ketemu ya guru? Diawakan Nabi Elia ya guru?" Hah? Nanti karena Elia ini Nabi Tuhan, dia dilindungi Tuhan, Joyce. Dia tidak dibunuh oleh perwira ini dan sama prajurit-prajurit ini. "Iya guru, terus lanjut tuh guru." Nah, dia tanya, "Engkaukah Elia, abdi Allah itu?" katanya. Terus Nabi Elia ngomong, "Kalau engkau menganggap saya abdi Allah, maka
saya akan ngomong dengan Tuhan. Saya mau berbicara dengan Tuhan. Kemudian si Nabi Elia, Joyce, dia berdoa. Dia minta kepada Tuhan. Guru. Nah, minta, Tuhan, kalau memang saya abdi Allah, turunkanlah api dari langit ini. Menyambar perwira ini bersama dengan 50 orang yang ada di depan saya. Tuhan dengar nggak tuh, Guru? Iya, Tuhan mendengar. Karena Elia itu adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan. Oh iya. Tiba-tiba api dari langit itu turun, anak-anak. Menyambar perwira itu dan menghanguskan 50 prajurit-prajurit yang mau menangkap Elia tadi. Hangus pada saat itu. Akhirnya Raja Ahasia menunggu. Kok kabar perwira ini tidak ada ya? Semua teman-temannya 50 prajurit tadi juga tidak kembali. Wah, Raja Ahasia tidak habis akal, anak-anak. Dia mengutus lagi perwira yang hebat dan juga 50 prajurit-prajurit diutus untuk menemui Elia lagi. Dia ngomong, "Hai prajuritku, hari ini saya menugaskan kamu ya bersama dengan prajurit-prajurit 50 orang untuk menemani kamu." Kemudian perwira itu dengan siap, anak-anak, dia pergi mencari Nabi Elia di sebuah bukit. Dia membawa perlengkapan, membawa senjata, membawa tombak kebukitan ya, bersama-sama dengan teman-temannya. Dia jalan, mencari ke sana kemari, ternyata dia ketemu juga. Dia tanya juga, "Hai, engkaukah abdi Allah?" "Ketemu ya, Guru." Iya, ketemu prajurit ini bersama dengan perwira ini ketemu, Joyce. "Oh, hebat ya, prajurit bisa menemukan Elia. Oh, alah, hebat." Ketemulah perwira ini dengan prajurit-prajurit ini bersama-sama dengan Elia. Dia ngomong apa? Ternyata ngomong gini, "Hai Nabi Elia, turunlah. Saya mau membawa kamu menghadap rajaku, Raja Ahasia." Kata si Nabi Elia, Joyce, dia ngomong gini, "Kalau engkau menganggap aku nabi, kalau engkau menganggap aku abdi Allah, maka lihatlah, aku mau ngomong dengan Tuhan. Tuhan mau menurunkan api dari surga, menghanguskan kamu dan teman-temanmu yang berjumlah 50 orang ini." Hangus lagi, Guru? Iya. Permintaan Elia didengar oleh Tuhan. Hangus lagi. Api turun dari surga, terus menyambar perwira itu, dan teman-temannya mati semua, Joyce. Gosong, terbakar, dibakar oleh Tuhan melalui api dari surga. Kemudian Raja Ahasia yang sakit di pembaringan, dia terus menunggu kabar. Ternyata kabarnya tidak sampai-sampai. Yang didengar kabarnya bahwa perwira tadi bersama dengan prajurit-prajuritnya mati, terbakar. Siapa yang bakar tadi? Yaitu Tuhan lewat api dari surga. Nah, kamu takut nggak, Joyce? Orang kalau tidak percaya kepada Tuhan pasti dapat hukuman, ya. Rupanya hukuman si Raja Ahasia tadi nggak percaya sama Tuhan, dia sakit, tidak sembuh-sembuh. Nah, karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dia minta kesembuhan, dia minta pertolongan kepada patung. Betul nggak, Joyce? Salah! Pertolongan itu kepada Tuhan, bukan
Raja Ahazia ini. Sama dengan bapaknya, namanya Raja Ahab dan ibunya Isabel. Dia jahat, Joyce. Mamanya jahat, bapaknya jahat, anaknya juga jahat. Tidak mau percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dihukum sama Tuhan. Hukuman raja ini nanti dia tidak sembuh dari sakitnya, malah dia mati. Oh, begitu ya, teman-teman. Kasihan ya, orang yang tidak bertobat mati, dihukum. Makanya teman-teman harus percaya sama Tuhan Yesus, sama firman Tuhan. Tiap hari harus berdoa ya, tidak seperti Raja Ahazia. Dia minta tolong kepada patung. Salah. Patung tidak bisa berbuat apa-apa. Bodoh sekali Raja Ahazia ini. Ada Tuhan minta tolong patung. Lanjut tuh guru. Nah, akhirnya Joyce, Raja Ahazia dia menunggu kabarnya bahwa perwira pertama, perwira kedua, dan utusan 50 tadi mati, hangus semua. Tidak ada yang pulang dan tidak ada yang kembali. Akhirnya Raja Ahazia memerintahkan lagi perwira yang terbaik, yaitu perwira diutus untuk mencari Nabi Elia bersama dengan 50 prajurit-prajurit lagi. Nah, dia panggil lagi perwira yang hebat tadi. Hai perwira yang terhebat, datanglah kemari. Cepat, saya akan mengutus kamu mencari Elia abdi Allah itu. Nanti kalau ketemu, kamu bawa ke sini. Saya mau menghukum dia. Nah, akhirnya perwira ini diutus. Tapi perwira ini dia dengar anak-anak, kalau prajurit dan perwira pertama, perwira kedua mati hangus disambar api dari surga. Makanya perwira ini hati-hati, tidak mau salah lagi seperti pesuruh-pesuruh yang pertama dan kedua. Akhirnya prajurit ini bersama dengan perwira ini datang. Dia berjalan. Dia ketemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia ada di bukit anak-anak. Kemungkinan Nabi Elia sedang berdoa, sedang bersama dengan Tuhan, mungkin memuji nama Tuhan. Tiba-tiba tersentaklah hatinya, kaget dengan kedatangan perwira itu lagi. Wah, perwira itu datang menghadap Elia. Dia bilang apa anak-anak? Dia ngomong gini, oh abdi Allah, Tuanku Elia, aku bersembah sujud, aku meminta pertolongan kepadamu. Sayangkanlah nyawaku, janganlah kamu bunuh, supaya aku bisa memberitakan kabar ini kepada Raja Ahazia. Rupanya anak-anak, Tuhan berbicara melewati malaikat, ngomong kepada Nabi Elia. Dia ngomong apa? Hei Nabi Elia, jangan takut. Turunlah kamu dari bukit. Temuilah perwira itu. Temuilah prajurit-prajurit itu. Supaya kamu pergi bersama-sama dengan mereka. Pergi ke istana Raja Ahazia. Dan Raja Ahazia bisa mendengarkan firman Tuhan yang kamu beritakan kepadanya. Kemudian Nabi Elia dia turun anak-anak dari bukit, ya, turun pelan-pelan. Terus dia pergi bersama dengan perwira ini, bersama dengan prajurit-prajurit ini menghadap kepada Raja Ahazia. Takut enggak, Bu Guru? Elia dengan Raja Ahazia. Padahal Raja Ahazia kan mau bunuh. Tidak Joyce, karena Nabi Elia dilindungi Tuhan.
ditolong oleh Tuhan. Oh, ditolong Tuhan ya. Iya, makanya dia menuju ke istana tidak ada rasa takut. Dia membicarakan firman Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan kepada Raja Ahazia. Coba Joyce, kamu bacakan firman Tuhan yang diberitakan oleh Elia kepada Ahazia. Baik, Bu Guru, saya mau baca firman Tuhan ya. Teman-teman, saya akan baca ya. 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ya. Bagaimana Joyce firman Tuhan tadi? Raja Asia tidak sembuh, Bu Guru. Katanya dia mau mati, dihukum sama Tuhan karena percaya kepada patung. Oh iya, itu hukuman terhadap orang yang nakal. Orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan pasti mati, ya. Raja Ahazia mati nanti masuk neraka. Tapi kalau percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia masuk surga matinya, Joyce. Iya ya, beruntung aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti aku kalau mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Senang Bu Guru, aku senang Bu Guru. Aku nanti dengan Tuhan di surga dan teman-teman yang lain. Oh iya, pasti Joyce. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, terus mati, bangkit, naik ke surga, nanti akan datang kembali kedua kalinya, menjemput orang-orang yang percaya dan menjadi hakim. Makanya kamu tidak boleh takut. Kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, pasti nanti masuk surga. Ya, tidak seperti Raja Ahazia, dia nakal, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Padahal yang menciptakan manusia itu siapa, Joyce? Tuhan, Tuhan Yesus. Iya, makanya harus percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh percaya kepada patung, tidak boleh percaya kepada pohon, tidak boleh percaya kepada gunung, tidak boleh menyembah yang tidak baik. Yang disembah itu hanya Tuhan Yesus. Itu yang benar. Makanya Raja Ahazia itu salah. Dia dihukum sama Tuhan karena ketidaktaatannya. Iya ya, kasihan dia masuk neraka karena tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong teman-teman ya, supaya percaya sama Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada patung. Patung tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Nah, akhirnya Joyce, Raja Ahazia ini mati, dikubur. Semua orang menangis mungkin ya. Dipikulah Ahazia ini ke kuburan. Terus yang menggantikan raja ini orang lain. Ya, di sini dikatakan ayat yang ke-17, Bu Guru baca ya. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikannya. Dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia,
apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Oh, kasihan ya, Raja Asia menjadi raja 2 tahun. Jahat lagi, tidak percaya Tuhan lagi, mati masuk neraka lagi. Kasihan. Makanya nggak mau bertobat jadi. Iya, orang kalau tidak mau bertobat ya ini hasilnya. Ya kan? Kerajaannya diambil orang. Karena dia dihukum sama Tuhan. Hanya 2 tahun Joyce, dia menjadi raja. Masih muda kan? Tapi mati. Sakit, bukannya datang kepada Tuhan untuk minta tolong kepada Tuhan, malah datang kepada patung. Nah, ini tidak boleh. Anak-anak, kalau anak-anak sakit, anak-anak harus berdoa ya. Percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyembuhkan, Tuhan Yesus akan memberi kekuatan, Tuhan Yesus akan menolong. Seperti Joyce, dia menjadi percaya sama Tuhan Yesus, selamat. Ya, nanti sama-sama dengan Tuhan Yesus, sama-sama dengan malaikat, sama-sama dengan orang-orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan sekian ya, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Raja Ahazia dihukum Tuhan karena tidak taat. Raja Ahazia mati karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia melanggar mencari pertolongan kepada patung. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat anak-anak kuat walau ada di rumah. Tetap berdoa ya, tetap membaca Alkitab ya, tetap memuji nama Tuhan. Bahkan tetap beribadah walaupun tidak ke gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dah teman-teman, selamat hari Minggu. Saya sudah dengar firman Tuhan ya tentang Raja Ahazia yang tidak taat pada Tuhan. Ya, mari kita berdoa dulu anak-anak ya. Kita doakan situasi pada saat ini yang membosankan karena tinggal di rumah terus, tidak bisa kemana-mana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang berpengharapan, menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Kalau dunia saat ini sedang mengalami goncang, di mana kegoncangan ini membuat kami gelisah, membuat kami takut, membuat kami tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, supaya virus corona ini cepat selesai. Bahkan Presiden yang terus bekerja keras bersama dengan pemimpin-pemimpin kami, diberkati Tuhan. Dan kami boleh lepas dari kondisi yang menyedihkan ini. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati kakak dan adik, berkati semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yang belum percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan mereka boleh bertobat, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini. Semoga kita semua boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup ibadah kita mau berdoa, kita percaya walaupun kita masih di rumah, tetapi kita masih tetap bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Mungkin di rumah ada yang lagi sakit, ada yang lagi sedih, namun jangan pernah jauh dari Tuhan, karena di luar sana ada banyak orang yang sedang sakit karena virus corona. Ada juga yang lagi sedih karena mereka ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Kita tetap berdoa supaya virus corona ini boleh cepat berlalu dari kita. Kita punya Yesus yang baik,
Yesus yang setia, yang selalu menemani kita waktu kita sedih, waktu kita sakit. Tuhan Yesus selalu ada. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian, aku punya Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh peduli dengan kami. Ketika kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Ketika kami sedih, Engkau juga yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki sahabat seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit karena virus corona. Tuhan memberkati, Tuhan sembuhkan mereka. Juga bagi mereka yang sedang bersedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan juga hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua para medis, tim dokter yang sedang menangani virus corona. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan, biarlah mereka juga tetap dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu, biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh kami mengerti dengan baik. Kami berdoa, biarlah anak-anak kami di rumah Tuhan tetap menjaga kesehatan bersama dengan orang tua, biarlah mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya kita semua tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, sering cuci tangan, dan jangan lupa makan makanan sehat. Dan satu hal yang paling penting adalah tetap berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memelihara kita. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti